Film dibuka dengan berlatar belakang sebuah komplek perumahan rumah sakit yang terletak di bagian Inggris pada tahun 1960-an, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Max Raphael yang baru saja tiba di kompleks tersebut bersama dengan istrinya Stella serta anak sematawayangnya bernama Charlie. Max dipindah tugaskan sebagai dokter baru di sebuah rumah sakit jiwa yang kebetulan berada di satu wilayah komplek perumahan. Meski di sini Stella nampak tak menyukai rumah barunya lantaran rumah itu terlihat tak terurus, namun Max yang ingin sang istri kerasan tinggal di sana, ia pun lantas berencana untuk merenovasi rumah tersebut. Keesokan harinya pasangan suami istri itu beserta anak mereka menghadiri sebuah pesta penyambutan yang diselenggarakan oleh pimpinan serta para staf rumah sakit. Di sana Stella banyak dikenalkan dengan para dokter yang akan menjadi rekan satu profesi suaminya, termasuk Dr. Peter Cliff yang digadang-gadang akan menjadi kandidat kepala rumah sakit jiwa yang baru. Setelah saling berkenalan satu sama lain, keduanya pun mulai melakukan perbincangan. Di mana di sini Peter banyak bercerita tentang pekerjaannya, terutama kasus-kasus pasiennya yang cenderung rumit dan masih berkaitan dengan perilaku seksual seseorang. Perbincangan yang dilakukan oleh Stella bersama Dr. Peter rupanya diperhatikan oleh Max yang nampak tak suka jika sang istri terlalu dekat dengan pria itu. Lantaran ia khawatir Peter akan melakukan cara yang curang dengan memanfaatkan sang istri. Sebab ia juga merupakan kandidat kuat penerus kepala rumah sakit di sana. Namun meski telah diperingatkan, Stella sepertinya tak mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya. Beberapa hari kemudian, Stella mulai disibukkan dengan kegiatan bersama dengan para istri-istri dokter lainnya. Usai melakukan pertemuan, Stella tertarik untuk menyusuri setiap orang rumah sakit dan mengecek kondisi pasien yang ada di sana. Secara tadi sengaja, Stella kembali bertemu dengan Dr. Peter, yang saat itu juga tengah berada di sana. Peter yang tak ingin sesuatu buruk terjadi pada wanita itu, lantaran Stella terlalu dekat dengan area publik rumah sakit, ia pun lantas meminta wanita itu untuk membatasi diri dari tempat itu, sebab bisa saja pasien di sana menyakitinya. Setelah mendapatkan nasihat dari Dr. Peter, Stella semakin yakin bahwa Dr. Peter bukanlah orang yang licik dan jahat seperti yang dikatakan oleh suaminya. Sehingga ia pun sangat senang menjalin pertemanan dengan pria itu. Keesokan harinya, saat Stella tengah berkebun di halaman rumahnya, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh sang anak yang hendak mengenalkannya pada teman barunya bernama Edgar, yang saat itu terlihat tengah merenovasi rumah kaca milik mereka. Beberapa saat kemudian, petugas rumah sakit datang dan meminta Charlie untuk menjauh dari Edgar, sebab pria itu merupakan salah satu pasien yang ada di sana. Stella yang terkejut akan hal itu, ia pun lantas kemudian menceritakan hal tersebut kepada suaminya, sebab ia khawatir jika Edgar akan menyakiti anak mereka. Setelah mendengar pernyataan dari sang istri, Max pun kemudian meyakinkan Stella bahwa anak mereka akan baik-baik saja, sebab ia tahu pasien berbahaya tidak akan dilepas begitu saja. Lagi pula penjagaan petugas rumah sakit yang ada di sana sudah begitu ketat, sehingga ia bisa pastikan bahwa anak mereka akan aman. Di sini Max juga menginformasikan bahwa Edgar merupakan pasien kesayangan Dr. Peter, sebab mereka berdua sama-sama memiliki hobi yang sama, yaitu membuat karya seni patung. Suatu hari Stella memberanikan diri untuk melakukan perbincangan dengan Edgar. Saat mereka tengah berbincang, di suatu momen Edgar mengungkapkan bahwa ia telah menghabisi nyawa istrinya, lantaran sang istri telah mengkhianatinya. Meski Stella terlihat terkejut saat mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah seorang pembunuh, namun Stella nampak tak takut untuk melakukan interaksi dengan pria itu. Percakapan antara keduanya nampak diperhatikan oleh Dr. Peter, yang tak sengaja melihat keduanya, sehingga ia pun tertarik untuk melihat lebih jauh hubungan yang terjalin antar pasiennya dengan istri rekan kerjanya tersebut. Sore harinya Edgar terlihat tengah membopong Charlie yang mengalami kecelakaan setelah jatuh dari pohon. Max dan Stella yang sangat bersyukur lantaran anak mereka tak mengalami cedera parah, keduanya pun lantas berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pria itu. Sejak dari sana, Stella tak segan didekati dan diajak berbincang oleh Edgar. Apalagi pria itu telah menyelamatkan nyawa anaknya, sehingga ia pun nampak tak keberatan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan pasien rumah sakit jiwa tersebut. Malam harinya, Stella dan suaminya nampak menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. Stella yang saat itu mengenakan pakaian terlalu terbuka, sang suami pun lantas mengomentari pakaiannya tersebut.
Namun seperti tak peduli, wanita itu tak mengindahkan perkataan suaminya dan memilih untuk mengabaikannya. Di kesendiriannya saat sang suami tengah sibuk berbincang-bincang dengan para rekannya, tiba-tiba saja Stella dihampiri oleh Edgar yang langsung mengajaknya berdansa. Tanpa banyak pertimbangan, Stella pun menerima ajakan yang diberikan oleh pria itu. Saat keduanya tengah berdansa, Stella merasakan perasaan yang berbeda saat tengah bersama dengan Edgar, layaknya seorang remaja yang tengah dilanda jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun ia berusaha untuk menghalau perasaannya, namun tetap saja perasaan tersebut tak dapat dihilangkan begitu saja. Dari kejauhan, Peter kembali memperhatikan Edgar dan Stella yang saat itu tengah berdansa. Di sini terlihat Peter nampak tak sabar untuk dapat mengetahui perkembangan hubungan antara pria dan wanita itu selanjutnya. Keesokan paginya, Edgar kembali menghampiri Stella dan memberikannya seikat bunga sebagai bentuk terima kasih karena Stella semalam sudah mau berdansa dengannya. Saat pria itu memberikannya bunga, Stella terlihat begitu sangat senang lantaran perlakuan Edgar terhadapnya begitu sangat romantis. Namun saat ia tersadar bahwa perasaannya tersebut tak boleh diteruskan karena sejatinya ia telah memiliki suami, ia pun lantas berusaha untuk tidak mengikuti kehendak hatinya. Akan tetapi meskipun telah berusaha, tetap saja hal itu sia-sia. Sehingga akhirnya ia pun lantas segera menemui Edgar dan langsung mengutarakan perasaannya. Semenjak saat itu, keduanya pun mulai menjalin hubungan terlarang, tanpa sepengetahuan Max. Setiap harinya, Stella selalu menyempatkan waktunya untuk menemui pria itu di rumah kaca yang terletak di halaman rumahnya. Bak di mabuk asmara, wanita itu nampak tak peduli dengan konsekuensi yang akan dihadapinya jika sang suami sampai mengetahui hubungan gelapnya tersebut. Sebab kini yang terpenting, ia sangat bahagia bisa bersama dengan sang kekasih hatinya. Suatu ketika, Dr. Peter yang tahu akan hubungan yang terjalin antara Edgar dan Stella, ia pun lantas menanyakan perihal lebih lanjut hubungan tersebut pada yang bersangkutan. Namun meski Dr. Peter sudah memancing agar pria itu mau jujur padanya, tetap saja Edgar menolak untuk memberitahukannya. Ia berkilah bahwa hubungan yang terjalin antara ia dan Stella hanya sebatas pertemanan biasa. Suatu malam, Max merayakan acara makan malam untuk menyambut kedatangan ibunya dengan mengundang beberapa rekan kerjanya. Di suatu perbincangan, para dokter tersebut terlihat membahas perihal perkembangan Edgar yang semakin hari semakin membaik. Saat Peter melontarkan pernyataan yang menyudutkan Edgar, lantaran ia tak akan membebaskan pria itu begitu saja, seketika Stella belak-belakan mengutarakan pendapatnya yang tak setuju dengan keputusan Dr. Peter, yang membuat semua orang termasuk Max terdiam saat mendengar pernyataan wanita itu. Selesai makan malam, Max pun lantas menasihati istrinya agar tak terus campur dengan masalah pekerjaannya. Namun lagi-lagi seperti tak mau mengindahkan nasihat dari sang suami, Stella pun lantas tak mempedulikan perkataan pria itu. Semakin hari, hubungan yang dijalin oleh Stella dan Edgar terjalin semakin intens. Bahkan mereka berani melakukan hubungan intim di kediaman Max. Suatu ketika saat keduanya tengah bermesraan, tiba-tiba saja ibu mertua Stella datang untuk mengambil buku tabungannya yang tertinggal. Saat mengetahui hal itu, Edgar pun segera bergegas pergi dari kediaman wanita itu. Namun sayang hal tersebut rupanya diketahui oleh Charlie yang melihat Edgar keluar dari kamar ibunya. Sehingga ia pun lantas kebingungan saat melihat pemandangan tersebut. Di perjalanan, Charlie kemudian menceritakan hal tersebut kepada neneknya, sehingga membuat sang nenek pun terkejut saat mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh cucunya. Di waktu bersamaan saat wanita tua itu hendak menutup bagasi mobilnya yang terbuka, tiba-tiba saja Charlie dikejutkan dengan kehadiran Edgar yang rupanya diam-diam kabur dari rumah sakit dengan menyelinap masuk di bagasi mobil wanita tua itu. Kaburnya Edgar seketika menimbulkan kehebohan di kalangan rumah sakit. Stella yang selama ini diketahui sering berinteraksi dengan pria itu, staf dan para dokter pun lantas mencurigai Stella yang mungkin saja telah membantu pria itu kabur dari rumah sakit. Sehingga ia dan suaminya pun langsung dipanggil oleh pimpinan rumah sakit untuk mengklarifikasikan perihal tuduhan tersebut. Stella pun kemudian membantah dengan tegas tuduhan-tuduhan yang telah diberikan padanya. Bahkan ia berkilah bahwa interaksi yang dilakukannya terhadap Edgar adalah hal yang biasa, sebab ia juga sering melakukan interaksi dengan pasien lainnya. Namun meski Stella sudah berupaya untuk mematahkan tuduhan tersebut, tetap saja perkataannya tak dipercaya, sebab banyak saksi yang melihat kedekatan yang terjalin antara Stella dan pria itu.
Atas permasalahan tersebut, pimpinan rumah sakit pun kembali mempertimbangkan keputusannya yang ingin menjadikan Max dalam calon kandidat pimpinan rumah sakit yang akan menggantikan dirinya. Sehingga ia pun menjadikan Peter satu-satunya kandidat yang akan menggantikan posisinya kelak. Semakin hari, Stella semakin kepikiran dengan kekasih hatinya. Tanpa memikirkan suami beserta anaknya, ia yang tak lagi dapat menahan perasaan rindunya terhadap Edgar, ia pun lantas mencari keberadaan pria itu. Setelah berhasil mendapatkan alamat keberadaan Edgar, Stella kemudian meminta izin pada suaminya untuk berbelanja kebutuhan Natal di London. Usai melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Stella pun berhasil menemui Edgar. Setelah pertemuan itu, keduanya pun kembali menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan Max. Kini Stella juga leluasa untuk menemui Edgar, antara di sana tak ada satupun orang yang mengenal mereka. Meski pada awalnya Max sempat curiga sebab akhir-akhir ini sang istri sering berpergian ke London, namun karena sang istri berhasil meyakinkannya bahwa ia pergi ke kota hanya untuk mencari barang-barang keperluan untuk Natal, pada akhirnya Max pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stella. Suatu ketika Edgar meminta pada Stella untuk meninggalkan suaminya, jika benar Stella sungguh-sungguh mencintainya. Bahkan di sini Edgar juga mengancam akan mengakhiri hubungan mereka jika wanita itu tak mau mengikuti kehendaknya. Permintaan Edgar tersebut membuat Stella dilanda kebimbangan, lantaran ia tak bisa meninggalkan suami serta anaknya begitu saja. Sehingga ia pun kembali mempertimbangkan keputusan yang akan diambilnya ke depan. Saat tengah berada di halaman rumahnya, tiba-tiba saja Stella dihampiri oleh Peter, yang rupanya tahu tentang desas-desus kepergian Stella ke London untuk menemui Edgar. Peter yang tak ingin pria itu berkeliaran bebas, sementara ia tahu bahwa kejiwaan pria itu belum pulih 100%, ia pun lantas meminta pada Stella untuk memberikan alamat pria itu, agar ia bisa kembali merawat Edgar. Meski Peter sudah memperingatkan bahwa pria itu sangat berbahaya bagi Stella, mengingat pria itu telah menghabisi nyawa istrinya, namun tetap saja Stella tak memperdulikannya dan menolak untuk memberikan alamat kediaman Edgar di London. Tak berselang lama, Stella pun mengemasi barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan kediamannya. Stella yang telah dibutakan oleh cinta, ia pun lantas berani meninggalkan keluarga kecilnya hanya demi pria yang baru dikenalnya. Di saat Max dan Charlie dilanda kesedihan lantaran satu-satunya wanita yang mereka cintai telah pergi, malahan Stella terlihat bersenang-senang dengan kekasih barunya, tanpa memikirkan perasaan anak serta suami yang telah ia tinggalkan. Awalnya Stella menjalani hidupnya sangat bahagia tanpa beban bersama dengan Edgar. Namun saat Edgar mulai menunjukkan sikap-sikapnya yang terlalu overprotective, terlebih pria itu kini sudah mulai tak bisa mengontrol emosinya, Stella pun mulai tak nyaman hidup bersama dengan pria itu. Suatu ketika Stella meminta bantuan pada sahabat Edgar untuk mencarikannya seorang psikiater untuk Edgar, sebab kini emosi sang kekasih mulai tak stabil lagi. Di saat Stella tengah berbincang dengan Nick, dari kejauhan Edgar nampak memperhatikan perbincangan keduanya. Di sini rupanya Edgar menganggap bahwa Stella dan sahabat baiknya telah mengkhianatinya. Setibanya Stella di kediamannya, Edgar pun langsung menghajar wanita itu habis-habisan, sehingga membuatnya tersungkur dan tak berdaya. Di sini ia yang tak ingin kekasihnya mengkhianati dirinya, ia pun lantas mengancam akan membunuh Stella jika wanita itu berani berkhianat di belakangnya. Sehingga hal itu pun lantas membuat Stella ketakutan. Keesokan harinya, Stella tak sengaja bertemu dengan Dr. Peter, yang kebetulan sudah mencari-cari keberadaannya selama ini. Setelah membawa kembali wanita itu, Peter pun kemudian mengurung Stella di sebuah tempat, agar wanita itu tak lagi melarikan diri. Di kesendiriannya, tiba-tiba saja Stella dihampiri oleh Max, yang masih berbaik hati mau mengeluarkan istrinya dari tempat itu. Bahkan ia rela dipecat dari tempat kerjanya untuk membebaskan wanita itu. Meski Max sangat sakit hati dengan perlakuan istrinya, namun karena anak mereka membutuhkan sosok ibu, maka ia pun lantas mengesampingkan egonya untuk kembali lagi dengan sang istri. Mereka pun kemudian pindah ke sebuah pedesaan yang terletak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka terdahulu, sebab Max sudah mendapatkan pekerjaan baru di sana. Singkat cerita, Stella kembali menjalani kehidupan lamanya bersama dengan keluarga kecilnya. Meski sulit bagi Stella untuk melupakan Edgar, namun karena ia tak ingin berpisah lagi dengan anak sematawayangnya, ia pun lantas berupaya untuk menyingkirkan bayang-bayang pria itu.
Di lain tempat, Edgar terlihat menerobos masuk ke kantor rumah sakit jiwa untuk mencari nomor telepon kediaman Stella. Setelah berhasil mendapatkan nomor telepon tersebut, keesokan paginya Edgar pun langsung menghubungi kediaman wanita itu. Saat Stella mengetahui bahwa yang tengah berbicara padanya saat itu adalah Edgar, ia pun terlihat sangat senang sebab sudah sekian lama keduanya tidak berjumpa. Sehingga mereka pun lantas menyusun rencana pertemuan secara sembunyi-sembunyi agar pertemuan mereka tak diketahui oleh orang lain. Di sini Stella yang masih belum bisa melupakan Edgar, ia pun lantas dengan senang hati menemui pria itu. Setelah keduanya bertemu dan meluapkan perasaan rindu masing-masing, mereka pun kemudian berencana untuk kembali kabur. Dan kali ini keduanya akan membawa anak sematawayang Stella untuk ikut bersama dengan mereka. Di waktu bersamaan, tiba-tiba saja petugas rumah sakit jiwa datang dan langsung menangkap Edgar. Rupanya sebelum Edgar pergi menemui Stella, Dr. Peter bersama dengan petugas lainnya sedang mengikuti jejak kepergian pria itu. Penangkapan Edgar membuat Stella begitu sedih, sebab dipastikan ia tak akan lagi bisa menemui sang kekasih. Di samping itu, Maxim kembali mengetahui sang istri telah mengkhianatinya untuk yang kesekian kalinya. Ia pun lantas mengutarakan kekecewaannya terhadap sang istri. Namun meski di sini ia sudah disakiti berkali-kali oleh Stella, namun hal itu pun lantas tak membuat Max meninggalkan wanita itu. Sebab ia tak ingin sang anak kembali kehilangan sosok ibu di kehidupannya. Sejak perpisahannya dengan Edgar, kecewaan Stella pun mulai terganggu. Bahkan ia kini sedang melamun di kesendiriannya, yang mana hal itu sangat berdampak di kehidupan sehari-harinya. Suatu hari Stella mendampingi sang anak yang tengah melakukan perjalanan bersama dengan teman-teman sekolahnya ke sebuah hutan. Saat Charlie tengah bermain di pinggiran sungai yang terletak di hutan tersebut, tiba-tiba saja ia terjatuh dan tenggelam. Hal tersebut rupanya tak disadari oleh Stella yang masih saja melamun di kesendiriannya. Bahkan meski sang anak meminta pertolongan, tetap saja wanita itu tak menyadarinya. Hingga beberapa saat kemudian, salah satu guru yang ikut dalam perjalanan tersebut menyadari bahwa muridnya tersebut telah tenggelam. Sehingga ia pun kemudian bergegas menyelamatkan anak laki-laki itu. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh sang guru tak membuahkan hasil, lantaran bocah tersebut sudah tak lagi bernyawa. Atas kejadian itu, Max sudah tak dapat lagi menelansi istrinya, sebab Stella telah menghilangkan nyawa anak mereka. Sehingga ia pun lantas meninggalkan wanita itu dan meminta Dr. Peter untuk merawat Stella yang tidak dianggap telah mengalami gangguan jiwa. Waktu berlalu, Stella telah menjalani 6 pekan perawatan di rumah sakit jiwa, dan kini kondisinya pun perlahan mulai membaik. Berbeda dengan Stella, Edgar nampak tak mau mengeluarkan sepatah kata pun semenjak ia ditangkap beberapa bulan silam. Di sini Peter yang ingin memancing agar pria itu mau berbicara padanya. Ia pun lantas memberitahukan keberadaan Stella yang kini sedang dirawat di rumah sakit yang sama dengannya. Namun meski telah mendengar keberadaan sang kekasih, nampaknya Edgar tak peduli akan hal itu dan tak merespon pernyataan yang diberikan oleh sang dokter. Sehingga jelas hal tersebut membuat Peter kesal. Beberapa bulan kemudian, Dr. Peter menawarkan sebuah tawaran pada Stella, yang mana ia menawarkan kebebasan pada wanita itu jika Stella mau menikah dengannya. Meski dalam lubuk hatinya terdalam, ia masih mencintai Edgar, namun karena ia tak ingin terus-terusan tinggal di rumah sakit jiwa, Stella pun lantas terpaksa menerima tawaran dari sang dokter. Setelah keduanya resmi bertunangan, Dr. Peter memberitahukan kabar tersebut pada Edgar. Di sini Edgar yang awalnya tak mau berbicara dengan sang dokter, saat mendengar bahwa sang kekasih akan segera menikah dengan pria itu, ia pun lantas mulai merespon keberadaan pria itu. Dan seperti yang diharapkan, akhirnya Edgar pun mulai mau berbicara. Suatu hari pesta perayaan tahunan di rumah sakit akan diadakan. Peter pun kemudian meminta Stella untuk hadir bersamanya ke pesta tersebut. Di sini Stella yang penasaran apakah Edgar akan di pesta itu, ia pun lantas menanyakannya pada Peter. Saat Peter mengangguk dan berkata bahwa Edgar kemungkinan besar ada di pesta itu, seketika Stella pun tersenyum. Terlihat raut kebahagiaan yang terpancar dari wajah Stella saat mengetahui hal itu, sebab ia sudah tak sabar untuk bertemu lagi dengan sang kekasih. Tepat di hari perayaan pesta, Stella terlihat mencari-cari keberadaan Edgar.
Namun ia tak kunjung juga menemukan keberadaan pria itu. Sehingga ia pun nampak khawatir jika Edgar tak datang dalam acara pesta tersebut. Di lain tempat, Edgar yang bersiap-siap akan pergi ke pesta didatangi oleh Peter yang melarangnya hadir di pesta tersebut. Sehingga hal itu pun lantas membuat Edgar sedih lantaran ia tak dapat menemui Stella. Beberapa saat kemudian, Peter mendatangi Stella dan mengajaknya untuk berdansa. Saat mereka tengah berdansa, Peter mengatakan bahwa Edgar menolak untuk hadir di pesta tersebut, sebab ia tak mau lagi bertemu dengan Stella. Pernyataan yang diberikan oleh Dr. Peter lantas membuat wanita itu sakit hati dan menganggap bahwa Edgar selama ini hanya mempermainkannya. Sehingga ia yang kini tak lagi memiliki harapan hidup, ia pun lantas memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas rumah sakit. Dr. Peter pun kemudian bergegas menghampiri Stella yang saat itu sudah lemah tak berdaya. Di sini Stella yang sekarat, ia pun lantas mengungkapkan kebenciannya pada Dr. Peter yang sudah menghancurkan hidupnya. Di detik-detik kematiannya, Stella akhirnya menyadari bahwa Dr. Peter adalah pria licik dan jahat seperti yang dikatakan oleh mantan suaminya sebelumnya. Kini terlambat bagi Stella untuk menyadari semua yang dilakukan oleh pria itu, sebab semuanya telah berakhir. Stella kemudian dimakamkan persis di samping makam anaknya. Sedangkan kejiwaan Edgar semakin parah saat mengetahui sang kekasih telah meninggal dunia. Di akhir film, kita akan melihat Dr. Peter yang tengah menyelesaikan penelitiannya terhadap percintaan dua pasiennya, yaitu Edgar dan Stella yang berakhir tragis. Terungkap sudah bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Dr. Peter, yang telah menjadikan Edgar dan Stella sebagai korban untuk penelitiannya. Dan film pun selesai.